Pernah gak sih kita melihat atau mempunyai seorang ustadz yang mempunyai ilmu yang sangat luar biasa, baik dalam menyampaikan materi atau menjelaskannya secara rinci. Tetapi saat beliau pindah atau wafat, ilmunya juga ikut hilang. Atau ketika pengurus pesantren diganti kepada kepengurusan yang lebih baru, kegiatan jadi tidak terarah karena tidak adanya catatan atau panduan khusus dari kepengurusan sebelumnya. Inilah alasan kenapa manajemen pengetahuan itu sangat penting dalam organisasi pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A. Siti Fauzia dengan NIM 12320101171 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dan dengan video ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai manajemen pengetahuan pendidikan Islam. Nah, manajemen pengetahuan adalah suatu cara untuk mengumpulkan, menyimpan, dan juga membagikan suatu ilmu atau pengalaman supaya ilmu tersebut tuh tidak hilang dan dapat digunakan di generasi-generasi selanjutnya. Nah, contohnya seperti ketika saya kecil di sebuah surau dalam pengajian, dulu tuh ada ustadz yang punya cara unik untuk mengajarkan sejarah Nabi lewat sebuah lagu. Nah, tapi karena tidak ditulis atau direkam setelah beliau pindah atau tidak ada mengajar di surau tersebut, tidak ada lagi yang tahu caranya bagaimana gitu. Sayang banget kan? Nah, di lembaga pendidikan Islam, ilmu itu sangat berharga. Tapi kalau tidak dicatat atau direkam atau tidak terdokumentasikan, bisa hilang begitu saja. Dengan manajemen pengetahuan, ilmu itu bisa terus hidup dan berkembang. Ilmu dari ustadz ditulis atau direkam lalu dibagikan ke guru-guru lain atau disimpan untuk santri generasi berikutnya. Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan pasti memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Nah, menurut saya tantangan utama yang sering dihadapi yakni yang pertama, masih banyaknya yang belum terbiasa menulis atau menyimpan ilmu. Yang kedua yaitu budaya lisan yang lebih kuat daripada budaya tulis. Yang ketiga yaitu tidak semua pesantren mempunyai fasilitas seperti komputer atau sistem penyimpanan data yang secara terstruktur. Tapi kalau kita mulai dari diri sendiri, misalnya mencatat pelajaran, berbagi metode belajar kepada teman sebaya, itu juga termasuk bagian dari manajemen pengetahuan loh. Nah, penemu pertama dari istilah tacit knowledge dan explicit knowledge adalah Nonaka dan Takechi, berasal dari Jepang. Nah, singkatnya, tacit knowledge itu adalah pengetahuan yang ada dalam diri seseorang. Biasanya tacit knowledge itu sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata karena tacit ini tuh berasal dari pengalaman langsung diri seseorang. Contohnya seperti cara seorang kiai menyampaikan suatu nasihat kepada muridnya yang sangat menyentuh hati. Nah, atau juga bisa contoh lain dengan cara ustadz menghadapi seorang santri yang sangat nakal dengan pendekatan yang sangat lembut dan juga tegas. Yang kedua yaitu explicit knowledge, adalah suatu pengetahuan yang ditulis
atau disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dibaca atau dipelajari. Contohnya seperti dalam kitab fikih yang tertulis, atau juga bisa dari buku panduan manajemen masjid yang berisi tentang SOP kegiatan di masjid tersebut, baik itu kegiatan Ramadan atau kurban atau apapun itu. Perbedaan utamanya dari tacit knowledge dan explicit knowledge yaitu jika tacit knowledge tersimpan di dalam kepala dan hati atau bisa disebut dengan pengalaman seseorang, sedangkan explicit knowledge tersimpan dalam tulisan atau dokumentasi seperti buku, kemudian video dan sebagainya. Bagaimana sih contoh nyata di lembaga keislaman seperti pesantren? Nah, di pesantren banyak juga ilmu yang disampaikan secara langsung oleh gurunya. Ini tacit knowledge disebutnya, penyampaian secara langsung. Misalnya cara mengelola kelas dengan penuh adab, itu kan dari pikiran sang guru yang ditransferkan kepada muridnya. Tapi kalau tidak ditulis, ilmunya bisa hilang saat guru tersebut tidak lagi mengajar di pesantren tersebut. Sedangkan buku pelajaran seperti kitab kuning atau jadwal harian pondok adalah bentuk explicit knowledge karena sudah terdokumentasi. Nah, tambahan dari contohnya seperti saya tuh pernah melihat teman saya menjadi MC di acara tertentu. Caranya santai tapi bikin jamaah tuh senyum-senyum dan khusyuk. Tapi pas ketika saya tanya gimana sih caranya biar kayak gitu, dia tuh cuma bilang ngalir aja sih. Nah, itu tuh contoh dari tacit knowledge. Kalau dia bikin panduan itu menjadi eksplisit. Jadi tacit dan explicit knowledge sama-sama penting. Nah, tantangannya adalah bagaimana sih kita bisa mengubah tacit tersebut menjadi eksplisit agar ilmu bisa diwariskan dan tidak hilang. Knowledge sharing atau berbagi pengetahuan adalah suatu proses yang saling berbagi ilmu, pengalaman, atau juga informasi antar anggota dalam organisasi agar semuanya tuh bisa berkembang bersama-sama. Dalam suatu organisasi berbasis nilai-nilai Islam, proses ini tuh bisa dibangun melalui yang pertama, akhlak kerja atau etika dalam bekerja. Islam tuh mengajarkan bekerja dengan ikhlas, jujur, dan juga penuh tanggung jawab. Jika setiap orang atau setiap anggota dalam organisasi tersebut punya akhlak kerja yang baik, maka dia tidak akan pelit dalam menyampaikan atau berbagi ilmu terhadap anggota-anggota yang lainnya. Dia akan berbagi pengalaman agar orang lain juga bisa sukses seperti yang beliau alami. Contohnya seperti seorang bendahara masjid tuh mengajari pengurus baru dalam bagaimana cara mencatat keuangan dengan rapi. Nah, karena bendahara tersebut tuh merasa bertanggung jawab secara moral terhadap pengurus baru tersebut. Yang kedua yaitu kepercayaan atau trust. Tanpa kepercayaan, orang akan takut berbagi ilmu karena khawatir disalahgunakan atau merasa tidak dihargai. Nah, nilai mengajarkan untuk berbaik sangka atau husnuzon dan saling percaya. Dengan saling percaya inilah orang akan lebih nyaman dan juga nyaman dalam hal saling berbagi dalam pengalaman atau ilmu dan informasi tersebut. Contohnya seperti Ustadz senior di pesantren tidak ragu membagikan bagaimana metode mengajarnya ke Ustadz yang lebih muda karena yakin mereka tuh akan menggunakannya dengan amanah, metode tersebut dengan amanah. Yang ketiga yaitu budaya kolegial atau semangat kebersamaan.
Dalam Islam kita diajarkan untuk saling tolong menolong dan juga saling tolong menolong dalam kebaikan. Budaya kerja yang kolegial berarti tidak ada yang merasa lebih tinggi. Semuanya tuh bekerja sebagai satu tim, yang mana kalau budaya ini tuh dibangun, maka berbagi pengetahuan jadi suatu hal yang biasa dan yang biasa dialami dalam organisasi tersebut. Contohnya, di organisasi remaja masjid, setiap ketua bidang diminta membuat laporan dan panduan kerja agar bisa digunakan oleh ketua berikutnya. Nah, contoh lain dari yang tidak melakukan knowledge sharing, contohnya seperti kadang tuh ada teman pengurus masjid yang udah pintar dalam hal apapun, apalagi dalam bikin proposal, tapi ketika kita tanya atau ada yang minta file, dia tuh jawab gini, bikin aja sendiri, padahal kalau dibagikan kan bisa bantu dakwah juga ya kan. Nah, jadi knowledge sharing tuh bisa tumbuh subur kalau dalam organisasi ada akhlak kerja yang baik, juga kepercayaan antar anggota satu sama lain gitu, dan juga budaya kerja yang saling mendukung. Dengan begitu, ilmu tidak akan berhenti di satu orang saja, tapi juga terus mengalir dan memberi manfaat kepada generasi-generasi berikutnya. Siklus manajemen pengetahuan biasanya terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama yaitu penciptaan pengetahuan atau knowledge creation, yang mana dalam tahap penciptaan pengetahuan tuh baru muncul, bisa dari hasil diskusi, pengalaman kerja, atau juga pemecahan masalah tertentu. Contohnya, misal dalam sebuah pesantren, Ustadz membuat suatu metode baru untuk cara bagaimana menghafal Al-Quran dengan cepat. Yang kedua yaitu pengumpulan atau capture. Ilmu atau pengalaman yang sudah ada ditangkap dan dicatat agar tidak hilang. Contohnya seperti pengalaman Ustadz tadi, direkam atau ditulis dalam suatu modul ajar. Yang ketiga yaitu pengorganisasian dan penyimpanan atau storage. Pengetahuan disimpan secara rapi agar mudah ditemukan dan digunakan kembali oleh guru-guru berikutnya. Nah, contoh modul metode hafalan tadi disimpan di komputer pesantren atau dicetak dan disimpan di perpustakaan supaya guru berikutnya, ustadz yang baru dapat mengimplementasikannya. Yang keempat yaitu berbagi pengetahuan atau sharing. Ilmu itu disimpan tadi dibagikan ke orang lain agar bisa dimanfaatkan bersama. Contohnya seperti ustadz mengajarkan metode hafalannya ke ustadz lain atau ke santri baru, seperti itu. Yang kelima yaitu pemanfaatan atau application. Pengetahuan yang dibagikan dipraktikkan dan dalam pekerjaan nyata agar memberi hasil. Contohnya, santri mulai memakai metode yang diajarkan ustadz tersebut dalam hafalan harian mereka, sehingga hafalannya menjadi cepat gitu. Menurut saya dari kelima tahapan tersebut yang paling krusial adalah sharing atau berbagi pengetahuan. Kenapa? Karena tanpa berbagi, ilmu hanya akan berhenti di satu orang saja atau mustak. Dalam Islam pun kita diajarkan bahwa ilmu yang dibagikan akan terputus manfaat, yang tidak dibagikan akan terputus manfaatnya. Berbagi pengetahuan bisa menghidupkan budaya belajar dan membuat organisasi terus berkembang. Contohnya seperti misal di Pondok Atuh, pengurus baru membuat rencana atau program yang berisi menambahkan catatan dan program kepengurusan sebelumnya. Itu tuh bagian dari knowledge sharing. Tahun berikutnya pengurus baru tinggal mengikuti dan menambahkan ide baru juga gitu. Akhirnya kegiatan
jadi terarah dan tidak mulai lagi dari nol gitu. Peran utamanya yaitu antara lain yang pertama, menyimpan pengetahuan. Dengan teknologi, ilmu bisa disimpan dengan bentuk digital seperti dokumen, video, atau audio. Contohnya seperti ceramah Ustadz Adi Hidayat bisa direkam dan diunggah ke YouTube atau disimpan ke Google Drive seperti itu. Yang kedua yaitu mengatur dan mengelompokkan informasi. Teknologi itu membantu mengorganisir pengetahuan agar mudah dicari dan juga digunakan kembali. Contohnya seperti arsip kegiatan pesantren disusun dalam folder digital berdasarkan tahun dan jenis kegiatannya. Nah, itu tuh memudahkan sekali. Yang ketiga yaitu berbagi pengetahuan secara luas. Teknologi memudahkan kita berbagi ilmu ke banyak orang dalam waktu yang singkat. Contohnya seperti grup WhatsApp santri digunakan untuk berbagi materi kajian setiap hari seperti itu. Yang keempat yakni kolaborasi dan diskusi secara online. Dengan platform seperti Google Doc atau juga Zoom, guru dan santri itu bisa saling tukar pikiran tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, potensinya dari teknologi ini yaitu ilmu jadi tidak mudah hilang karena disimpan secara digital. Yang kedua yaitu santri dan pengurus bisa belajar kapan saja melalui materi daring. Yang ketiga mempercepat penyebaran ilmu apalagi bagi lembaga yang punya cabang di berbagai tempat. Tapi dalam teknologi tersebut juga masih terdapat beberapa tantangannya juga loh. Yang pertama, masih banyaknya orang yang belum melek teknologi, terutama di kalangan senior. Kemudian koneksi internet yang terbatas, terutama di pesantren-pesantren yang di daerah terpencil gitu. Kemudian ada juga rasa enggan berbagi, karena ada yang masih merasa ilmu harus disampaikan secara langsung, bukan lewat media. Jadi, teknologi itu bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk mendukung manajemen pengetahuan. Asal digunakan dengan bijak dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam, ilmu akan semakin luas dan bermanfaat. Dan kita pun ikut menjaga warisan keilmuan agar tidak hilang di telan zaman. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu manajemen pengetahuan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.